السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan matilah dalam keadaan Islam. Ittaqullaha ibadallah fa inna khairaz zad at-taqwa. Bertakwalah kepada Allah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena sebaik-baiknya bekal yang kita bawa ke hadapan Allah adalah ketakwaan. Ittaqullah ya ibadallah, inna akramakum indallahi atqakum. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah saudaraku, karena dengan bertakwa Allah selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberi rezeki dari mana kita tidak mengira dan tidak menyangkanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah. Apakah paling banyaknya perbuatan di antara ibadah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memperbaiki budi pekerti. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua sudah menjadi orang Islam, menjadi orang iman dan memiliki ketakwaan. Namun ketakwaan ini tidak selamanya tinggi. Bahkan untuk mencapai ketakwaan yang tinggi kita memerlukan usaha. Karena itulah yang paling mendasar harus kita pahami, definisi takwa itu sendiri apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrih. Rasulullah bersabda, ketakwaan, rasa takut kepada Allah ada di sini, kata Rasulullah, ada di dalam hati, ada di sini, ada di sini. Rasulullah mengisyaratkan sabdanya ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud ketakwaan di dalam hati adalah khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada zatnya, takut kepada murkanya, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala jika kita maksiat, jika kita melanggar perintahnya dan kita menerjang larangannya.
Takwa adalah ibadah, perintah dari Allah. Bagi orang-orang yang tidak bertakwa akan mendapatkan ancaman yang namanya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah mendengar murka Allah tidak ada bandingannya dengan murka manusia. Ketika Allah murka kepada Qarun, seorang kaya konglomerat, inna mafatihahu latanu bil usbah, kunci gudang harta Qarun dipikul 8 orang. Mereka berat memikul kuncinya, kunci gedung yang di dalamnya berisi dinar, dirham, emas, perak dan harta yang sangat berharga. Bagaimana ketika Allah murka kepada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Oleh Allah Qarun ditenggelamkan. Tidak hanya Qarun, temannya Qarun, gedungnya Qarun, hartanya Qarun, semua ditenggelamkan, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Begitu juga Fir'aun, musuh Nabi Musa, seorang penguasa di Mesir yang diceritakan 300 tahun tidak pernah sakit, pusing kepala saja sedikit tidak pernah, sehat waras, penguasa. Saking berkuasanya dia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling mulia. Tidak ada satupun yang berani membantah, menentang Fir'aun. Ketika Allah murka, Allah marah kepada Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya, menenggelamkan di laut Bahrul Ahmar, laut yang merah. Ketika Allah murka kepada kaum Nabi Lut, apa yang terjadi? Kaum Nabi Lut adalah pelanggaran pertama di umat ini. Antara laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Laki-laki tidak suka wanita, bahkan menikah dengan sesama laki-laki. Wal'iyadzubillah. Apa siksa Allah, murka Allah kepada mereka di dunia? Allah membalik bumi mereka, kawasan mereka diangkat oleh malaikat dengan sayapnya malaikat Jibril, diangkat sampai mendekati langit dunia, kemudian ditumpahkan, dibalik, dijatuhkan ke bumi sehingga mereka hancur lebur. Tidak hanya itu, Allah menghujani mereka dengan hujan batu. Wal'iyadzubillah. Disitulah murka Allah di dunia. Siksa Allah di akhirat sungguh berat. Allah selalu mengingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat berat. Kalian tidak akan mampu menerima siksaku. Di dalam kuburan banyak siksa di dalam kubur yang akan menimpa orang-orang yang tidak takwa kepada Allah. Di antara siksa kubur yang pernah kita dengar yang diriwayatkan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bumi akan membuka dan menjepit badan mereka. Mereka akan dialasi dengan bara api, kanan kiri api. Mereka akan diperlihatkan setiap pagi dan sore siksa neraka. Mereka akan dipukul dengan palu dari besi. Di antaranya orang-orang yang beragama dengan taklid, hanya mengikut saja, tidak pernah memperdalam ilmu, tidak pernah meyakini tentang akhirat, tentang Allah, Rasul dan agamanya. Besok akan dipukul kepalanya dengan palu dari besi. Dia akan menjerit. Semua makhluk pasti mendengarkan itu, kecuali manusia dan jin. Kata Rasulullah, seandainya manusia mendengar jeritannya orang dipukul di dalam kuburan, maka akan semaput semua manusia, tidak kuat mendengar teriakan orang-orang di dalam kubur. Itulah siksa Allah dalam kubur. Siksa Allah besok di hari kiamat lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Mereka yang di dalam neraka tidak ada makanan kecuali kayu zakum, tidak ada makanan kecuali kayu berduri, buah berduri,
ketika dimakan maka akan sampai di tenggorokan dan akan menancap di tenggorokan, tidak bisa terus. Kalau sudah demikian, mereka ingat selama di dunia ketika mereka makanan tertahan di tenggorokan, mereka harus minum dan mereka berteriak meminta minum. Apa yang dikasihkan? Yang dikasihkan adalah air panas. Yusharu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan dituangkan dari atas mereka air panas. Yusharu ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Air panas itu akan menghancurkan kulit kepala karena panasnya. Ketika dituangkan ke dalam mulutnya akan menghancurkan isi tubuhnya dan keluar dari duburnya dan menghancurkan semua kulitnya. Tidak hanya itu, walahum maqami'u min hadid, mereka akan disiapkan pemukul-pemukul dari besi, dari api. Maqami'u min nar, mereka disiapkan baju sarabil min qatiran, dari baja. Baja dibakar, orangnya di dalamnya dan kulit akan lepas. Kulit akan membengkak sepanjang 30 meter, 35 meter, 70 dhira. Kalau kulit sudah membengkak sepanjang 35 meter, maka kulitnya akan dihancurkan dan meleleh menjadi nanah, dan itu ditumpuk lagi, diwadahi lagi untuk memberi minum ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Al-ma'us sadi disebut dengan nanah yang warna kuning merah berbau busuk. Satu tetes ketika diteteskan di dunia maka akan menghancurkan kehidupan dunia ini. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min adzabillah. Ittaqullah ya ibadallah. Takutlah kepada Allah. Kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah menjauh dari siksa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, berposisi sebagai apapun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita kerjakan dalam posisi apapun besok akan ditanya oleh Allah. Di dunia ini ditulis, tidak ada satupun yang terlewatkan. Besok akan ditanya, besok akan dihisab, besok akan ditimbang dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci tentang ketakwaan kepada setiap umat, kepada setiap hamba Allah dimanapun dia berada, dalam posisi seperti apapun. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Satu persatu di antara kalian adalah sebagai pengembala, sebagai peramut, sebagai pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin di dalam Islam harus memiliki ketakwaan. Ketakwaan seorang pemimpin tidak hanya dibuktikan dengan ibadahnya, tapi dibuktikan dengan kepemimpinan dia, dibuktikan dengan keadilan, dibuktikan dengan kerahiman, rahmatnya, belas kasihnya kepada rakyat. Dalam Islam, seorang pemimpin yang adil itu menunjukkan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang wakil atau gubernur Khalifah Umar Khalifah Umar berada di Mesir, bernama Amr bin As. Ketika dia berkuasa di Mesir, dia berkuasa dalam segalanya, bahkan anak-anaknya juga berkuasa. Suatu saat salah satu anak Amr bin As ini mengikuti lomba pacuan kuda. Dia seorang anak gubernur, dia tidak mau dikalahkan kudanya. Ketika itu dia dikalahkan kudanya oleh satu orang budak dari Mesir, budak Kibti, seorang Yahudi di Mesir. Ketika kuda dia kalah, dia marah, lalu dia
cambuk, dia pukul budak yang memiliki kuda yang menang itu. Budak ini tidak terima. Walaupun dia Yahudi, dia tahu bahwa pemimpin muslim, khalifatul muslimin, pasti seorang yang adil, pasti seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan dari Mesir ke Madinah. Madinatul Rasul ribuan kilo. Sesampainya di Madinah, dia panggil, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Muslimin, wahai pemimpin, wahai khalifah orang Islam. Unsurni, tolonglah aku, sa'idni, tolonglah aku. Kata Khalifah Umar, siapa anda? Dari mana anda? Ana Yahudi min Misra. Saya seorang Yahudi, bukan Muslim. Dia berada di kawasan umat Islam, bukan Islam, bukan Muslim, tapi dia berada di negara yang dikuasai umat Islam. Ada apa, kata Khalifah Umar? Saya melaporkan, wahai Khalifah yang adil, bahwa saya telah diperlakukan tidak adil. Saya telah dipukul, dicambuk karena kuda saya menang. Siapa yang melakukan itu? Dia mengatakan, anaknya Gubernur Amr bin As. Baik, kita panggil. Khalifah Umar mengirim surat kepada Amr bin As untuk datang ke Madinah, membawa putranya yang bernama Muhammad. Sesampainya di Madinah, di Masjid Nabawi, di tengah masyarakat yang sekian banyaknya, Khalifah Umar, ainal Yahudi, mana Yahudi yang laporan kemarin? Ana da ya Amirul Mukminin, saya ini di masjid. Lalu dia panggil Yahudi, dipanggil Amr bin As bersama anaknya. Khalifah Umar menyerahkan cambuk atau tongkat saat itu. Ambil, khudh hadha waqtassah li hadha. Kamu kisos, kamu balas orang ini. Dia ambil, dia pukuli, dia cambuk itu anaknya gubernur. Setelah dia merasa puas bisa membalas, lalu kata Khalifah Umar, lanjutkan. Sudah ya Amirul Mukminin, sudah, saya sudah selesai mengkisas dia. Lanjutkan bapaknya. Bapaknya kamu cambuk sekalian. Karena anak ini berani mencambuk kamu karena dia mengandalkan bapakmu. Bapakmu sebagai pejabat gubernur, karena mengandalkan bapaknya, maka cambuk juga bapaknya. Kata si Yahudi, la ya Amirul Mukminin, saya tidak, wahai Amirul Mukminin. Subhanallah, inilah keadilan dalam Islam. Keadilan yang dibuktikan oleh seorang pemimpin. Jiwa adil, siapa yang salah maka dia akan diperlakukan salah. Amr bin As dipanggil secara khusus oleh Khalifah Umar. Beliau mengatakan, seandainya Yahudi tadi memukul kamu, maka aku bolehkan, karena anakmu melakukan itu karena kamu. Mata ista'battum annas waqad waladathum ummuhum ahrar. Kapan kamu memperbudak manusia sedangkan mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka? Inilah bukti keadilan dalam Islam. Seorang pemimpin Islam berlaku adil karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullah ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah dalam segala keadaan. Kalau tadi seorang pemimpin, kita contohkan lagi dalam bermuamalah. Umat Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ittaqillah haitsu ma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Dalam bermuamalah, berdagang sebagai contoh,
orang iman, orang Islam diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, takut dengan balasan Allah ketika kita tidak jujur, ketika kita menipu, ketika kita mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Neraka wail, jurang siksa yang disiapkan secara khusus bagi orang yang mengurangi isi dari timbangan ketika dia menjual barang. Sekecil-kecilnya bermuamalah dalam Islam, ketika kita tidak jujur, ketika kita menipu, ketika kita zalim, maka ada balasannya di sisi Allah yang sangat berat. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ada seorang wanita di zaman Khalifah Umar, seorang pemudi, wanita yang masih muda, dia penjual susu, penjual air susu yang masih murni. Suatu saat Khalifah Umar di waktu malam bergerilya untuk melihat kondisi ru'yahnya, lalu mendapati sebuah rumah yang gelap dan beliau mendengar percakapan antara ibu dan anak ini. Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, susu yang kita perah hanya sedikit. Besok kita harus menjual banyak karena kita butuh makan. Maka jangan dijual murni, campuri saja dengan air. Dan nanti diumumkan ini susu murni tapi sudah campuran air sebenarnya." Kata anaknya, "Wahai ibu, kita dilarang menjual susu campuran oleh Khalifah Umar, karena ini termasuk perbuatan dusta dan khianat." Apa kata ibunya? "Sudah tenang saja, Khalifah Umar tidak tahu. Khalifah Umar tidak mendengar, tidak akan tahu masalah ini." Padahal waktu itu kebetulan Khalifah Umar lewat di depan rumahnya dan mendengar percakapan itu. Lalu Khalifah Umar berhenti dan terus memperhatikan percakapan itu. Apa kata putri ibu ini yang masih muda ini? Dia mengatakan, "Wahai ibu, idza lam ya'lam Umar, fa kaifa bi Rabbi Umar?" Takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kata putri ini, kalau Khalifah Umar tidak melihat, tidak mengetahui bagaimana dengan Rabbnya Khalifah Umar, bagaimana dengan Tuhannya Khalifah Umar yang selalu melihat, mendengar semua apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar. Disitulah Khalifah Umar tersentuh betapa putri ini memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dilarang di dalam agama, walaupun mampu dia lakukan, dia langgar, dia tidak mau melakukan karena takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar saat itu? Rumah itu ditandai. Kemudian besoknya, siangnya Khalifah Umar datang. Setelah bertemu dengan seorang ibu dan anak, ternyata ibu ini sudah janda, anak ini satu-satunya anak. Kemudian oleh Khalifah Umar dilamar untuk putranya yang bernama Asim. Dari pernikahan ini memiliki anak perempuan. Anak perempuannya ini cucu Khalifah Umar, dinikah oleh Abdul Aziz. Nah, dari perkawinan ini lahirlah seorang khalifah yang sangat adil, namanya Umar ibnu Abdul Aziz. Inilah saudara berkah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ini, ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah dalam segala keadaan. Sebagai orang tua harus bertakwa kepada Allah di dalam anak-anaknya. Sebagai anak harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah di dalam menghormati orang tua. Farrajul ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami, seorang bapak akan ditanya tentang keluarganya, tentang anaknya, dan dia akan bertanggung jawab di sisi Allah tentang anak dan istrinya. Akan ditanya tentang itu. Kenapa istrimu menjadi manusia yang tidak taat kepada Allah? Kenapa putramu menjadi putra yang tidak soleh? Akan dipertanyakan di sisi Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dengan bersih,
fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Gara-gara orang tua, anak itu bisa menjadi Yahudi, anak itu bisa menjadi Nasrani, anak itu bisa menjadi Majusi, tergantung orang tua. Maka orang tua akan bertanggung jawab kepada Allah di sisinya nanti. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Oleh Allah diperingatkan bahwa orang tua dilarang meninggalkan putra-putrinya dalam keadaan lemah agamanya, lemah ekonominya, lemah segalanya. Orang tua harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjadikan putra-putrinya sebagai putra-putri yang soleh dan soleha, karena akan dipertanyakan di sisi Allah. Dan banyak lagi ketakwaan yang akan dituntut oleh Allah besok di hadapannya. Yang terakhir, di dalam menjalankan perintah dan di dalam menjauhi larangan, kita harus didasari dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktian takwa adalah banyak menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita menjalankan perintah seperti salat, kita sudah banyak menghayati bahwa itu adalah perintah Allah, karena kita takut siksa Allah, kita ingin pahala dari Allah, kita ingin keriduan Allah. Tapi yang masih banyak kekurangan ketika kita meninggalkan larangan Allah, kemaksiatan. Orang kadang-kadang lupa bahwa itu adalah wujud ketakwaan yang harus juga dilakukan dengan keikhlasan agar ada arti dan maknanya. Ada 3 orang karena hujan lebat, dia masuk ke dalam gua. Setelah dia masuk ke dalam gua, ini di zaman Bani Israel, lalu terdapat batu besar yang datang dari atas gunung, menggelundung dan menutupi pintu gua dengan rapat. Yang akan kita ceritakan, salah satu di antara 3 itu adalah seseorang yang telah melaporkan kepada Allah, dia telah meninggalkan larangan Allah, karena takut kepada Allah. Dia menceritakan, saya mencintai seorang wanita, dia mensyaratkan 100 dinar agar saya mendapatkan dia. Setelah saya bekerja berbulan-bulan mendapatkan 100 dinar, saya sudah berada di sebuah kamar, sebuah rumah bersama dia, dan sudah saya serahkan 100 dinar, dan saya sudah siap melakukan segala apa yang saya inginkan. Apa kata si wanita? Ittaqillah ya Abdullah, takutlah kamu kepada Allah wahai hamba Allah. Wala taftah al-khatam illa bihaqqih, jangan kamu buka tutup ini kecuali setelah kamu berhak, setelah kamu nikah. Apa kata dia setelah laporkan kepada Allah? Ya Allah, setelah saya diingatkan dengan kalimat itu, saya tinggalkan wanita itu ya Allah, karena aku takut kepadamu ya Allah. Dengan ketakwaan inilah saya mohon kepadamu, bukalah batu ini yang menutup pintu gua ini. Dengan doa orang ini, Allah langsung membuka, mengabulkan permintaannya dengan membuka batu itu, sehingga akhirnya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini gambaran bahwa ketakwaan itu dimanapun berada pasti membawa kemudahan-kemudahan dan datangnya pertolongan dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyyir rahmati wal huda kama amara bidzalika rabbukum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal warda Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqin
من العشرة الكرام البررة وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أجود الأجودين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمرهم واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.